Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anggar Stufilahi sebagai Ketua Kelompok 1 yang beranggotakan Vanessa Irawidayanti, Erika Yuwananda, Farah Kamila, Mufarhan Zidan Kafi akan mempresentasikan mengenai makalah manajemen sumber daya manusia. Bab 2 Pembahasan 2.1 Isi pembahasan menjelaskan terminologi pekerjaan. Terminologi pekerjaan ialah diwujudkan menjadi potensi nyata, real secara fisik dan non-fisik, dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Hal konteks organisasi, maka kehadiran sumber daya manusia menjadi penentu dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang unggul, maka tujuan organisasi tidak akan bisa dicapai, sebagaimana sumber daya yang lain, misalnya keuangan, prasarana, sarana, dan peraturan. Sumber daya manusia juga harus dikelola dan ditangani secara profesional dengan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dari kedua terminologi tersebut, maka dapat dipadukan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan upaya pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari terminologi singkat tentang manajemen sumber daya manusia, sebenarnya secara konseptual banyak para ahli untuk perlu mengemukakan pengertian dan batasan mengenai manajemen sumber daya manusia secara utuh yang dilandasi oleh dinamika praktek penyelenggaraan urusan sumber daya manusia. Job memiliki banyak makna pada saat ini. Perbedaan dan keterkaitan kata job yang sering ditemukan dalam desain pekerjaan dan analisis pekerjaan adalah 1. Micromotion unit, pekerjaan sederhana dan melibatkan gerakan sederhana. Contoh, memegang, meletakkan, atau melepaskan suatu objek. 2. Kumpulan dari micromotion yang biasanya merupakan satu kesatuan yang lengkap. 3. Touch, terdiri atas satu atau beberapa elemen, aktivitas berbeda yang membentuk tahapan logis yang diperlukan karyawan dalam melakukan pekerjaan. 4. Datis, terdiri atas satu atau lebih touch yang dilakukan untuk penyelesaian tanggung jawab suatu job. 5. Responsibilities, kewajiban melaksanakan touch dan datis. 6. Position, kumpulan atau koleksi dari touch dan responsibilities yang merupakan seluruh atau jumlah tugas pekerjaan karyawan. 7. Job, kelompok position yang identik dengan touch dan responsibilities utama dan punya kesamaan untuk dicakup dalam satu analisis. 8. Occupation, pengelompokan jobs yang sama. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Tujuan dari desain pekerjaan yaitu mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi dan digunakan untuk memotivasi dan menciptakan peluang kepada individu pemegang jabatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan memperoleh kepuasan kerja. Teknik desain pekerjaan menurut Shimamura 2004 dalam Bramantyo dan kawan-kawan 2015. Teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara 1. Simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah pada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. Resiko simplikasi pekerjaan adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan bisa menjadi terspesialisasi, sehingga menimbulkan kebosanan yang tinggi. 2. Job rotation. Job rotation atau perputaran kerja merupakan bentuk awal dari
perancangan kerja atau job design. Perputaran kerja atau job rotation merupakan perubahan kerja secara berkala dari satu tugas yang sederhana ke tugas-tugas yang lain. Kelebihan job rotation. Kelebihan dari job rotation antara lain adalah mengurangi rasa kebosanan bagi pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kekurangan job rotation. Kemampuan setiap pekerja berbeda. Seorang pekerja hanya bisa menguasai satu jenis pekerjaan saja pada saat itu saja. 3. Job enlargement atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan dapat diartikan memberikan tugas tambahan pada pekerja pada tingkat yang sama, jadi meningkatkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Perluasan pekerjaan bersifat horizontal. Maksudnya, pemekaran pekerjaan ditunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sederajat yang masih mempunyai kesamaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Kelebihan job enlargement dapat meningkatkan perputaran waktu kerja, juga mengurangi pengulangan dan kemonotonan bagi pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kekurangan job enlargement. Pekerja tidak paham tentang arti dari pekerjaannya, serta manfaat dan tujuan dia melakukan pekerjaan tersebut. 4. Job enrichment atau pemerkaya pekerjaan. Job enrichment merupakan kombinasi beberapa aktivitas dari penampang vertikal dari organisasi menjadi satu pekerjaan untuk memfasilitasi karyawan dengan tanggung jawab dan otonomi lebih, serta peningkatan kerja yang lebih mendalam. Keuntungan job enrichment. Para pekerja merasa bahwa ia merupakan bagian atau milik dari organisasi. Kelemahan job enrichment. Persetujuan dari para pekerja tidak diambil sebelum melaksanakan job enrichment. Elemen-elemen job design. 1. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimal. B. Elemen-elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perancangan pekerjaan-pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para karyawan potensial dan pengharapan-pengharapan sosial. C. Elemen-elemen keperilakuan. Ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu A. Otonomi, B. Variasi, C. Identitas tugas, D. Umpan balik. Manfaat job design. Berikut adalah manfaat job design, yaitu sebagai berikut. A. Pekerjaan atau job merupakan fondasi untuk produktivitas organisasi dan kepuasan karyawan. B. Karakteristik pekerjaan yang dicermati dalam job design sedikit banyak berpengaruh kepada kinerja karyawan. C. Desain pekerjaan seringkali menjadi kunci penting yang memastikan karyawan termotivasi atau sebaliknya. Mendefinisikan job scope dan job depth. Job scope dan job depth adalah dua dimensi penting dari desain pekerjaan. Job scope menunjukkan jumlah dan variasi perbedaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh job holder. Dalam job yang sempit, job holder melaksanakan tugas-tugas dengan sedikit perbedaan dan seringkali berulang-ulang. Pengaruh negatif dari job scope yang sempit dapat bermacam-macam pada job holder, tetapi yang pasti dapat menghasilkan lebih banyak kesalahan dan hasil kualitas kerja rendah karena bosan. Sedangkan job depth menunjukkan kebebasan bagi job holder untuk merencanakan, mengorganisasikan pekerjaannya sendiri, bekerja sesuai langkahnya sendiri, dan berpindah-pindah serta melakukan komunikasi bila diinginkan. Kekurangan dalam job depth dapat menghasilkan ketidakpuasan dalam bekerja, kemangkiran kerja, sabotase, dan jika terjadi sebaliknya, job depth yang atau berlebihan dapat menghasilkan kelambatan serta kelambatan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat sempit dalam job scope dan cukup atau lebih dalam job depth atau sebaliknya. Pendekatan desain pekerjaan. Secara umum, pendekatan dalam desain pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan manusia. Pendekatan ini menekankan pada mendesain pekerjaan di sekitar orang
atau karyawan dan tidak di sekitar proses organisasi. Dengan kata lain, itu mengakui kebutuhan mendesain pekerjaan yang bermanfaat dan menarik pada saat yang sama. Pendekatan ini menekankan pada mendesain pekerjaan di sekitar orang atau karyawan dan tidak di sekitar proses organisasi. Dengan kata lain, itu mengakui kebutuhan mendesain pekerjaan yang bermanfaat dan menarik pada saat yang sama. Pendekatan ini menekankan pada mendesain pekerjaan di sekitar orang atau karyawan dan tidak di sekitar proses organisasi. Dengan kata lain, itu mengakui kebutuhan mendesain pekerjaan yang bermanfaat dan menarik pada saat yang sama. 2. Pendekatan teknik. Pendekatan teknik dirancang oleh Frederick Winslow Taylor dan timnya. Mereka memperkenalkan gagasan tentang tugas yang semakin menonjol pada waktunya. Menurut pendekatan ini, pekerjaan atau tugas setiap karyawan direncanakan oleh manajemen sehari sebelumnya. Instruksi untuk hal yang sama dikirimkan pada setiap karyawan yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan secara terperinci. 3. Pendekatan karakteristik pekerjaan. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Hackman dan Oldham. Pendekatan ini beranggapan bahwa ada hubungan langsung antara kepuasan kerja dan penghargaan. Mereka mengatakan bahwa karyawan akan menjadi yang terbaik dan berkomitmen ketika mereka diberi penghargaan dan pantas untuk pekerjaan mereka. Mereka meletakkan 5 dimensi inti yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai pekerjaan. 5 dimensi itu adalah sebagai berikut. 1. Variasi keterampilan. 2. Identitas tugas. 3. Signifikansi tugas. 4. Otonomi. 5. Umpan balik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. 1. Individu. Individu merupakan sumber daya yang unik karena memiliki pemikiran yang berbeda-beda meskipun berada di suatu organisasi yang sama. 2. Teknologi yang digunakan. Teknologi merupakan salah satu yang bisa menghambat maupun memperlancar kegiatan produksi. Oleh karena itu, teknologi merupakan salah satu faktor yang juga diperhitungkan dalam desain pekerjaan agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. 3. Biaya atau anggaran. Biaya harus dapat seimbang dan optimal digunakan dalam pembiayaan desain pekerjaan. Semuanya harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien dalam pembiayaannya. 4. Struktur organisasi. Keberhasilan suatu desain pekerjaan dipengaruhi oleh struktur organisasi yang ada. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mempermudah dalam pengawasannya. 5. Variabel internal. Variabel internal dibagi menjadi 4. 1. Manajemen. Manajemen harus dapat bertanggung jawab dengan kebijakan yang diambil dan dapat menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pihak lain yang berhubungan. 2. Karyawan. Faktor ini mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran karena menyangkut segmen pasar yang terus berubah. 3. Stakeholder. Struktur yang mengatur organisasi publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. 4. Serikat pekerja. Organisasi tersebut memperjuangkan hak dan melindunginya untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri.